Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang pengemis berkuda coklat muncul dan membuat onar di rumah duka Den Ayu Tejarukmi. Siapakah pengemis itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pada saat itu, tuan rumah yang sedang berduka yakni Mangun Sarabean keluar ruangan dalam. Melihat seorang tua berpakaian kotor penuh tambalan dikurung demikian rupa, maka dia pun menegur. Apa yang terjadi di sini? Raden Jarot menerangkan dengan cepat. Mangun Sarabean sesaat memperhatikan tangan kanan calon mantunya yang lecet akibat tangkisan pengemis aneh itu. Lalu dengan suara perlahan tapi tegas, dia berkata, "Berikan pakaian bekas, 2 kaleng beras dan sejumlah uang padanya. Lalu biarkan dia pergi." Habis berkata begitu, Mangun Sarabean melangkah masuk ke dalam kembali. Tapi kata-kata si pengemis membuatnya hentikan gerakan dan berpaling. "Tuan rumah, sampean ternyata baik sekali. Pakaianku memang kotor penuh tambalan. Tubuhku kurus tak terurus, tapi aku datang kemari bukan untuk minta belas kasihan, apalagi minta pakaian, uang dan beras." "Lalu, apa maumu?" tanya Mangun Sarabean. Ucapan si pengemis yang memanggil dengan sebutan sampean serta nadanya yang kasar membuat Mangun Sarabean tersinggung. Hatinya kesal. Apalagi dia ditimpa musibah besar kematian putrinya. "Aku datang untuk melihat jenazah Den Ayu Tejarukmi," menjawab si pengemis. Dia bukan sanak, bukan kerabatmu. Mengapa ingin melihat?" tanya Mangun Sarabean. Sebelum dia membuka mulut membentak, Raden Jarot sudah mendahului. "Pengemis edan, jangan kau bicara segala macam aturan. Di sini berlaku aturan yang dibuat tuan rumah. Tubuhmu yang babak belur akan kami lemparkan ke jalan sana." "Kalau memang begitu, biar kau yang kugebuk lebih dulu." Tubuh pengemis kurus itu berkelebat. Raden Jarot melihat gerakan pengemis itu begitu cepat hingga sulit mengetahui dengan apa dan bagian mana dari tubuhnya menjadi sasaran serangan. Untuk melindungi diri, dia babat keris di tangan kanannya lurus rata dari kiri ke kanan. Demikian derasnya hingga badan keris mengeluarkan suara menderu. Tidak dapat tidak, salah satu bagian tubuh lawan pasti akan tersayat. Namun sesaat kemudian terdengar pekik Raden Jarot. Keris di tangan kanannya mental ke atas dan menancap di langit-langit serambi depan. Kemudian tubuhnya tampak terjerongkang ke belakang, hampir jatuh duduk. Satu pukulan menabrak dadanya di sebelah tengah. Mangun Sarabean kaget bukan main. Dia tahu betul calon menantunya itu memiliki kepandaian silat tinggi. Tapi bagaimana pengemis tua bertubuh kecil itu dapat menghantamnya dengan satu kali gebrakan? Sambil menahan sakit dan megap-megap karena napasnya sesak, Raden Jarot mencoba berdiri lalu berteriak pada orang-orang di sekelilingnya. "Tunggu apa lagi? Bunuh bangsa pengacau itu!" Kini lebih dari selusin orang menyerbu. Termasuk Mangun Sarabean yang tidak dapat lagi menahan amarahnya. Orang ini tanggalkan ikat pinggang besar yang terbuat dari kulit. Mangun Sarabean diketahui bukanlah seseorang yang memiliki ilmu silat atau kesaktian.
Namun, ada yang mempercayai bahwa dalam salah satu kantong ikat pinggang kulit itu tersimpan sebuah jimat yang konon didapat Mangun Sarabean dari seorang empu di puncak Gunung Merapi. Ada jimat ataupun tidak, si pengemis sama sekali tidak memandang sebelah mata pada ikat pinggang itu. Dan nyatanya demikian. Dalam beberapa kali gerakan kilat, si pengemis itu menggebrak ke kiri dan ke kanan. Terdengar pekik susul menyusul. Empat pengkroyok tergelimpang di lantai serambi. Dua lainnya terguling sambil pegangin perut. Lalu ada yang terhempas ke dinding melorot tak berkutik. Mangun Sarabean sendiri tampak tegak terhuyung-huyung. Ikat pinggang besarnya tampak telah putus jadi dua. Yang lain-lain termasuk Raden Jarot tegak terkesiap. Tak tahu mau berbuat apa. Bukan saja karena merasa ragu-ragu untuk menyerang kembali, tapi lebih banyak jadi merasa takut. Pengemis itu tegak berkacak pinggang dan tertawa panjang. Lalu tubuhnya lenyap berkelebat ke arah pintu dalam. Sesaat kemudian, di sebelah dalam terdengar pekik orang-orang perempuan. Penculik! Jenazah dan Ayu diculik! Jenazah anakku dilarikan! Tolong! Apakah yang terjadi? Pengemis aneh itu tadi ternyata masuk ke ruangan pembaringan jenazah. Mayat Teja Rukmi yang terbujur di atas kasur berspray hijau berbunga emas yang masih belum dimandikan atau dikafani dan hanya ditutup dengan selai kain batik dan sutra disambar oleh pengemis tadi dan dipanggulnya di bahu kiri. Sesaat dia memandang berkeliling sambil menyeringai memperhatikan orang-orang perempuan yang menjerit-jerit. Nyi Ageng Jelita yang berteriak sambil melompat. Penculik busuk! Kembalikan anakku! Perempuan ini lalu mendorong si pengemis dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya berusaha memegang pinggang jenazah putrinya. Tapi sekali balas mendorong, pengemis itu membuat Nyi Ageng Jelita yang terjatuh roboh dan terpekik. Sebelum pengemis itu berkelebat pergi bersama mayat Teja Rukmi, seorang perempuan tua yang akan bertindak sebagai pemandi dan pengurus jenazah berusaha menghalangi mencakar kedua tangannya ke tubuh penculik. Berat! Pakaian kotor bertambal-tambal di bagian punggung pengemis itu robek. Hal ini membuat si pengemis marah sekali. Dengan tumit kirinya ditendangnya perempuan tua itu hingga terjengkang pingsan. Jangan coba-coba menghalangiku. Si pengemis berteriak memberi peringatan. Jika kalian masih butuhkan jenazah ini, silakan ambil besok sore di hutan Roban sebelah tenggara. Habis berkata begitu, si pengemis tertawa panjang. Seperti melayang, tubuhnya melesat ke jendela samping. Jenazah Teja Rukmi lenyap bersama lenyapnya pengemis itu. Rumah besar kediaman Mangun Sarabean menjadi gempar. Beberapa orang coba mengejar. Ada yang menunggang kuda dan membawa senjata. Namun, mau dikejar kemana? Pengemis itu lenyap laksana ditelan bumi. Tak mungkin kita meneruskan pengejaran, kata Mangun Sarabean di atas punggung kuda hitam. Tangan kirinya terkepal, tanda hatinya geram sekali. Raden Jarot yang juga berkuda dan berada di sebelahnya mengangguk perlahan tanda maklum. Pengemis itu, katanya, siapa dia sebenarnya? Dan mengapa dia menculik mayat Teja Rukmi? Kata, kalau Wigono masih hidup, mungkin kita bisa menuduhnya melakukan penculikan. Tapi pemuda itu sudah mati. Sesaat Mangun Sarabean termangu duduk di atas punggung kuda. Sementara rombongan pengejar yang berjumlah hampir 20 orang itu berada di belakang menunggu perintah selanjutnya. Mungkin ini dosa kita karena pemuda itu sampai terbunuh, ujar Mangun Sarabean kemudian. Saya memutuskan pergi ke hutan Roban sebelah tenggara. Pengemis parat itu menyebut tempat tersebut sebelum kabur, kata Raden Jarot. Jangan terlalu berhayal, kata Mangun Sarabean. Apa maksud perkataan Mangun Sarabean?
Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Mangun Sarabean kemudian. Saya memutuskan pergi ke hutan roban sebelah tenggara. Pengemis aparat itu menyebut tempat-tempat tersebut sebelum kabur, kata Raden Jarot. Jangan terlalu berhayal, kata Mangun Sarabean. Kau pasti tahu hutan itu bukan saja angker, tapi penuh binatang buas dan segala macam rampok. Saya tahu betul hal itu. Karenanya, saya akan meminta bantuan pasukan dari Paman Dirjo Samekto. Kalau begitu, aku kembali ke Ambarwangi. Kau meneruskan ke tempat kediaman pamanmu itu. Raden Jarot memberi hormat, lalu bersama beberapa orang pengiringnya, dia meninggalkan tempat itu, sedang Mangun Sarabean kembali ke rumahnya di Ambarwangi. Lepas lohor hari itu, tampak serombongan pasukan berjumlah hampir 30 orang bergerak menuju hutan roban sebelah tenggara. Di sebelah muka menunggang kuda Raden Jarot didampingi seorang perwira muda bernama Rangga Pangestu. Di dalam jajaran pengawal Pangeran Dirjo Samekto, perwira itu memegang tampuk pimpinan dan memiliki kepandaian yang sudah dikenal kehebatannya di mana-mana. Di samping itu, pengalamannya juga cukup luas. Atas perintahnya, seluruh anggota pasukan termasuk dia dan Raden Jarot diharuskan membawa perisai. Dia tahu betul, memasuki hutan roban berarti menantang maut. Serangan kaum perampok bisa terjadi secara mendadak, dan itu bisa berupa hujan panah atau lemparan tombak. Karenanya, perisai sangat diperlukan. Rembang petang, rombongan sampai di tepi hutan roban sebelah tenggara. Mereka masuk ke dalam hutan sejauh beberapa ratus tombak, lalu membuat perkemahan. Di sini, Rangga Pangestu mengatur rencana gerakan selanjutnya. Pertama sekali harus diingat, mereka memasuki rimba belantara itu untuk mencari jenazah Tejarukmi, menangkap hidup-hidup atau membunuh pengemis yang telah menculiknya. Berarti, sepanjang yang mereka bisa lakukan ialah menghindari bentrokan dengan para perampok. Kecuali jika mereka diserang, maka tak ada jalan lain, mereka harus menumpas penjahat itu. Sore itu mereka akan menyelidik bagian hutan di sebelah tenggara. Sebelum hari gelap, mereka harus sudah kembali ke kemah. Lalu keesokan paginya baru penyelidikan diteruskan. Rombongan dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah sekitar 10 orang. Namun sampai hari menjadi gelap, mereka tak menemukan apa-apa. Jangankan jenazah Tejarukmi, tanda-tanda sedikit pun tak berhasil mereka dapatkan. Menduga si penculik asal saja menyebut bagian tenggara hutan roban atau sengaja menyiasati. Ditambah hari mulai gelap, maka ketiga kelompok penyelidik itu sesuai perjanjian kembali ke perkemahan. Ketika sampai di perkemahan, mereka dikejutkan mendapatkan puluhan orang berpakaian dan berikat kepala serba hitam menduduki dan mengurung perkemahan. Bahkan sampai di atas-atas pohon sekitar kemah tampak sosok tubuh yang sama. "Gerombolan merampok," bisik Raden Jarot. Rangga Pangestu mengangguk. Dia meneliti keadaan kemah dengan cepat. Tak ada tanda-tanda kerusakan atau kekerasan. Ini satu tanda baik. Tanpa turun dari kudanya, perwira itu berseru, "Tamu dari mana yang datang menyambangi perkemahan kami?" Seorang lelaki berpakaian hitam bertubuh kekar maju 2 langkah. Dia masih muda, tetapi wajahnya penuh jambang bauk dan berkumis tebal. "Kami, anak buah Warok Kuntu Rekso, ingin tahu apa yang dibuat sekelompok pasukan kerajaan di hutan roban ini. Aku perwira muda wilayah timur, bernama Rangga Pangestu. Di sebelahku ini adalah Raden Jarot, keponakan Pangeran Dirjo Samekto. Mana pimpinan kalian? Aku ingin bicara dengannya." Rangga Pangestu sengaja menerangkan dirinya dan siapa pula Raden Jarot untuk membuat para perampok tadi tidak berlaku sembarangan. Dia kenal betul keganasan perampok hutan roban. Nyawa manusia sama saja dengan nyawa seekor nyamuk. Anggota perampok yang tadi bicara memang tampak sedikit terkesiap
begitu mendengar ucapan Rangga Pangestu itu. Namun hanya seketika, karena kemudian dengan suara lantang dia berkata, "Katakan, apa maksud kalian berada di sini?" "Aku hanya bicara kalau pimpinanmu ada di sini," balas Rangga Pangestu. Dia sudah dapat membaca situasi kalau para perampok itu tidak akan bertindak gegabah. "Aku ada di sini, perwira muda." Satu suara keras tapi serak datang dari arah pohon besar di samping kanan. Rangga Pangestu dan semua rombongan mendongak ke atas. Pada sebuah cabang besar duduk seorang lelaki berpakaian dan berikat kepala hitam sambil menyedot sebuah pipa berbentuk aneh. Rambutnya panjang sebatas bahu, mukanya tertutup kumis dan cabang bau kurbat. Tampangnya menggetarkan, ditambah dengan barisan gigi-giginya yang besar nyaris membentuk taring pada kedua sudut depan, maka tampangnya hampir menyerupai seorang raksasa. "Sekarang, apakah kau mau menerangkan tujuan kalian berada dalam hutan kekuasaanku?" Warok Kuntorekso buka suara, lalu hembuskan asap pipanya ke udara. Rangga Pangestu tahu betul di dalam hutan Roban yang membentang dari barat sampai ke timur itu terdapat beberapa kelompok rampok ganas. Seluruh kelompok berada di bawah pimpinan Kuntorekso. Bukan saja karena kepala rampok yang satu ini memiliki jumlah anggota paling besar, tetapi juga karena mempunyai kepandaian tinggi setingkat perwira madya. Sebenarnya, baik Rangga Pangestu maupun Raden Jarot merasa tersinggung dengan sikap para rampok yang bicara duduk di atas pohon sambil mengisap pipa seenaknya. Tapi mereka juga menyadari bangsa rampok hutan seperti itu mana mengenal segala macam peradatan. Maka perwira muda itu membuka mulut memberi keterangan. "Kami tengah mengejar seorang penculik." Kuntorekso cabut pipanya, menatap sesaat pada Rangga Pangestu lalu berkata, "Mengejar seorang penculik? Adalah aneh. Orang luar mana yang berani masuk ke hutan Roban? Kami tidak tahu jelas siapa penculik itu adanya. Dia berpakaian seperti pengemis." Yang bicara Raden Jarot. "Apalagi seorang pengemis?" ujarkan Kuntorekso lalu tertawa sember. "Sulit bagiku mempercayai keteranganmu, perwira muda. Kami tidak berdusta. Seorang pengemis tua menculik jenazah putri bangsawan Mangun Sarabean dari Ambarwangi." Lalu Rangga Pangestu memberikan keterangan singkat atas apa yang telah terjadi. Sesaat, kepala rampok di atas pohon itu terdiam sambil usap-usap dagunya. Dia ingat kejadian hampir 1 bulan lalu, ketika seorang pemuda bernama Jalatunda memasuki hutan Roban dalam keadaan gila sambil acung-acungkan golok. Ketika seorang pemuda bernama Jalatunda memasuki hutan Roban dalam keadaan seperti gila sambil mengacung-acungkan golok. Pemuda itu kini berada di markasnya menjadi pembantu juru masak. Ketika hampir dibunuh, Jalatunda menerangkan apa yang telah terjadi. Jenazah kekasihnya diculik seorang pengemis tua. Jenazah ini kemudian ditemukan di hutan Roban sebelah timur tanpa jantung dan hati. Apakah penculik jenazah Putri Mangun Sarabean itu pengemis yang sama? Melihat orang itu terdiam, Rangga Pangestu berkata, "Agaknya kau mengetahui sesuatu, Warok. Jika daerah kekuasaanku dikotori seseorang, aku harus mencari dan membunuh orang itu. Tapi jika kalian mempunyai maksud terselubung, kalian tak akan keluar hidup-hidup dari hutan ini." Apa maksud perkataan Warok itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.